Oke, kelompok 8 sudah lengkap? Sudah lengkap kelompok 8? Sudah, Pak. Oke, silakan kelompok 8 terlebih dahulu lah. Saya beri kesempatan 30 menit ya, sampai jam 7.22 maksimal ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 8 akan menerangkan tentang mempresentasikan tentang uji median extension dan Kruskal-Wallis-on Anovaya dengan saya sendiri Muhammad Iqbal. Terus ada Mbak Nida Ankhofia, ada Mbak Renalia Romadhoni, dan ada Mbak Septi. Yang pertama itu pengertian dari uji median extension. Uji median extension itu merupakan pengujian hipotesis analisis komparatif untuk menguji lebih dari 2 sampel independen dengan data berjenis ordinal dan ukuran sampel sama. Uji median digunakan untuk menguji apakah 2 sampel atau itunya belum ya? Apa? PPT-nya? Belum. Ya, sorry. Bentar ya. Pengertian dari ujian extension merupakan pengujian hipotesis analisis komparatif untuk menguji lebih dari 2 sampel independen dengan data berjenis ordinal dan ukuran sampel sama. Uji median digunakan untuk menguji apakah 2 sampel atau lebih digambarkan dari populasi yang mempunyai median sama. Bila datanya berbentuk ordinal dan ukuran sampel tidak harus sama. Uji ini akan menghitung banyaknya case dalam masing-masing grup yang terletak di atas dan di bawah median yang dikombinasikan. Dan kemudian membentuk uji chi-square. Terus yang selanjutnya ada asumsi uji median extension. Yang pertama, data merupakan sampel acak hasil pengamatan dari populasi yang berbeda-beda. Yang kedua, populasi tidak berdistribusi tertentu. Yang ketiga, skala pengukuran yang dipakai adalah ordinal. Yang keempat, ketiga sampel tidak saling mempengaruhi. Yang kelima, jumlah sampel sama antara satu sampel dengan sampel yang lain. Yang keenam, variabel yang diamati adalah variabel acak kontinu. Terus yang selanjutnya ada langkah-langkah uji median extension. Yang pertama itu membuat hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau signifikansi. Yang ketiga, menentukan kaidah pengujian signifikansi. Yang keempat, membandingkan nilai chi-square hitung dengan chi-square table. Yang kelima, membuat kesimpulan. Di sini ada rumus untuk mencari cara menghitung nilai frekuensi yang diharapkan dan cara menghitung nilai chi-square hitung. Terus yang selanjutnya ada contoh soal ujian median extension yang akan dilanjutkan oleh Mbak Nida. Silahkan Mbak Nida.
Ya, untuk selanjutnya, Bentar, Mbak. oh ya, untuk selanjutnya itu ada contoh soal uji median extension. Di sini ada soal yaitu dalam bidang pertanian diketahui bahwa besarnya hasil panen tanaman padi diantaranya tergantung dari banyaknya pupuk urea yang digunakan. Peneliti ingin mengetahui apakah pemberian pupuk yang berbeda menghasilkan hasil panen yang sama. Gunakan taraf signifikansi 5%. Data hasil panen padi berdasarkan urea bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya, yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Untuk H0 yaitu pemberian pupuk memberikan hasil panen yang sama. Untuk H1 minimal ada satu hasil panen yang berbeda. Yang kedua menentukan median gabungan. Di sini jumlah total datanya yaitu kan ada 20. Nilai tengahnya dari data yang tadi ada di tabel nilainya ada 59. Yang ketiga menentukan frekuensi harapan tiap dosis urea. Di sini kan tadi ada itu rumus frekuensi harapan yaitu jumlah baris kali jumlah kolom per total. Jadi 5 jumlah barisnya 5 dikali 9 bagi 20 sama dengan 2,25. Untuk frekuensi baris kedua yaitu 5 kali 11 dibagi 20 hasilnya 2,75. Selanjutnya menghitung nilai hipotesis. Maaf tadi sepertinya kebalik apa ya? Yang pertama menghitung nilai hipotesis dulu, baru menghitung frekuensi harapan. Jadi nilai yang lebih dari nilai median pada dosis urea 100 yaitu ada 0 dan yang kurang dari nilai median pada urea 100 yaitu jumlahnya ada 5. Yang di dalam kurung itu hasil dari frekuensi harapan yang tadi sudah kita hitung. Itu cuma untuk mempermudah penghitungan aja, ditaruhnya di dalam tabel. Seperti itu. Terus misalnya yang urea 150, kenapa nilai yang lebih dari median ada 3, yaitu kan tadi mediannya ada 59. Nah, nilai yang kurang dari nilai 59 itu ada 3 nilai, yaitu yang tadi ada di tabel. Begitu seterusnya. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Yaitu masuk ke rumus, yaitu rumusnya sigma OIJ dikurangi EIJ dikuadratkan dibagi EIJ, di mana OIJ itu frekuensi harapan dan OIJ adalah frekuensi observasi dan EIJ adalah frekuensi harapan. Jadi dihitung jumlah dari frekuensi harapan dikurangi frekuensi observasi dikurangi frekuensi harapan dikuadratkan. Tadi kan frekuensi observasinya 0 dikurangi frekuensi harapannya 2,25 dikuadratkan dibagi frekuensi harapannya ada 2,25. Begitu seterusnya. Didapatkan hasil 11,919. Maaf, di sini ada yang kurang. X tabelnya belum tercantum di sini. Di mana X tabel itu DF kan DF sama dengan K-1. Tadi kolomnya ada 4, jadi 4 min 1 sama dengan 3. Jadi nilai X tabel dengan DF 3 dan alpha 5% itu hasilnya 7,81.
Jadi nilai X itu 11,919 itu lebih banyak dari nilai X apel. Slide selanjutnya. Jadi kesimpulannya, karena X hitung lebih besar dari X apel, maka HO ditolak. Jadi terdapat cukup untuk menyatakan bahwa minimal ada satu hasil panen yang berbeda. Selanjutnya, materi selanjutnya. Ya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Renalia Ramadhani. Untuk pengertian dari uji Kruskal-Wallis merupakan salah satu pengujian yang mana pengujian ini dari statistik non-parametrik. Kemudian dilakukan dengan cara menggabungkan semua objek yang diurutkan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kemudian objek-objek tersebut diurutkan dari subjek pada setiap kelompok lalu dibandingkan. Next. Kemudian untuk asumsi dari uji hipotesis Kruskal-Wallis ini ada 6. Yang pertama, data merupakan sampel acak hasil pengamatan yang berasal dari populasi yang berbeda-beda. Untuk yang kedua, populasi atau sampel tidak berdistribusi tertentu. Yang ketiga, jumlah sampel itu tidak sama besar. Yang keempat, ada skala pengukuran yang dipakai adalah ordinal. Yang kelima, ketiga sampel tidak saling mempengaruhi. Dan yang terakhir, variabel yang diamati adalah variabel acak kontinu. Selanjutnya, untuk langkah-langkah dari uji hipotesis Kruskal-Wallis ini ada beberapa ya. Untuk yang pertama adalah, langkah pertama adalah menentukan HO dan HA. Untuk HO sendiri, untuk HO ini U1, U2, dan U3 rata-rata populasinya adalah 1, 2, 3. Dan untuk K-nya adalah sama. Sedangkan untuk HA-nya ada minimal 1. Untuk U1 tidak sama dengan U2, tidak sama dengan U3. Berarti UK ini berarti UK rata-rata populasinya adalah 1, 2, 3. Dan K-nya adalah sama. Untuk HO kan tadi katanya K-nya sama, sedangkan untuk HA-nya K-nya yang tidak sama. Terus menentukan level significance, yaitu menentukan nilai tingkat toleransi kesalahan. Ya, selanjutnya. Untuk langkah ketiga adalah kriteria pengujian. Kriteria pengujian ini, jika H-nya itu kurang dari sama dengan X kuadrat A, K-nya itu dikurangi 1, berarti HO-nya diterima. Dan sebaliknya, jika H-nya lebih, maka X kuadrat A, K-nya dikurangi 1, berarti HO-nya ditolak. Selanjutnya ada langkah-langkahnya, ada menghitung sesuai rumus yang ada. Kita lihat bersama ya, di sini udah disajikan rumus untuk mencari nilai hipotesis dari uji Kruskal-Wallis. Yaitu ada H sama dengan 12 per N, kurung buka N plus 1, kurung buka sigma. Untuk batas atasnya K, untuk batas bawahnya K sama dengan 1, ada R K kuadrat per NK dikurangi 3, N sama dengan 1. Ya, kita lihat bersama ya untuk keterangannya di bawah. NK sama dengan banyak semua data sampel 1, 2, 3. Sedangkan RK jumlah ranking atau jenjang sampel 1, 2, 3. Untuk N-nya banyak data, yaitu gabungan N1, N2, N3, sampai dengan NK. Untuk K-nya banyak sampel yang diteliti. Selanjutnya untuk langkah-langkah dari mencari Kruskal-Wallis ini, yang terakhir adalah menarik kesimpulan.
Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Septi. Ya, sekarang masuk ke contoh soal uji hipotesis Kruskal-Wallis. Ya, soalnya tidak terjadi perbedaan besar gaji yang diterima oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan, administrasi, dan kebersihan pada sebuah poliklinik kesehatan. Namun untuk membuktikan pernyataan di atas, perlu dilakukan penelitian. Untuk itu diambil 12 orang bidan, 8 orang administrasi, dan 5 orang kebersihan. Maka berapa gaji per bulan dalam Rp1.000 sebesar, ya, pertama kita melihat tabel gaji dari bidan, administrasi, dan kebersihan. Kemudian kita menentukan ranking. Ya, di uji ini caranya itu dimulai dari ranking 1, yaitu data yang paling kecil. Ya. Yang paling kecil itu ada di gaji bidan sebesar 1.000. Ranking kedua, gaji bidan sebesar 1.100 sampai ke ranking 24,5. Kemudian kita jumlahkan gaji bidan yaitu 17.300 dengan jumlah ranking 127, jumlah gaji administrasi 12.700 dengan jumlah ranking 119, dan jumlah gaji kebersihan sebesar 8.100 dengan jumlah ranking 79. Selanjutnya, ya, penyelesaiannya, sebelum data dibuat seperti di atas, khusus jenjang atau ranking, semua data baik bagian bidan, administrasi, dan kebersihan digabung, kemudian dilakukan penjenjangan atau di ranking. Dengan alfa sebesar 1% dapat dilakukan dengan uji sebagai berikut. Yang pertama, menentukan HO dan HA. Ya, HO-nya sama dengan 1.441,67 sama dengan 1.587,5 sama dengan 1.620, yang berarti rata-rata gaji per bulan bagian bidan, bagian administrasi, dan bagian kebersihan adalah sama. HA-nya sama dengan 1.441,67 tidak sama dengan 1.587,5 tidak sama dengan 1.620, yang berarti rata-rata gaji per bulan bagian bidan, administrasi, dan kebersihan adalah tidak sama. Langkah selanjutnya, menentukan level of signifikansi. Dalam uji ini digunakan alfa sebesar 1% dengan K atau sampelnya itu ada 3, sehingga diperoleh derajat kebebasan 2. Dalam tabel signifikansi alfa 1% yaitu diperoleh 9,210. Ya, selanjutnya. Kemudian masuk ke kriteria pengujian. Jika H kurang dari sama dengan 9,210 maka H0 diterima. Jika H lebih dari 9,210 maka H0 ditolak. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu pengujian. Ya. Rumusnya yaitu H sama dengan 12 per N dalam kurung N plus 1
dikali sigma dengan batas atas K dan batas bawah K sama dengan 1 dikali RK kuadrat per NK dikurangi 3 dalam kurung N plus 1, di mana N itu banyak data gabungan dari N1, N2, dan N3. RK yaitu jumlah ranking yang dikuadratkan. Dan NK adalah banyak data sampel yang diteliti. Tadi rumus yang ada di materi itu ada kesalahan yang min 3 N plus 1. Ya, tapi di materi itu 3 dalam kurung N sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumusnya sama dengan 12 per 25 dalam kurung 25 plus 1 dikali 127 kuadrat per 12 ditambah 119 kuadrat per 8 ditambah 79 kuadrat per 5 dikurangi 3 dalam kurung 25 plus 1. Sehingga kita peroleh H sama dengan 729,045. Jadi kesimpulannya, karena H sama dengan 729,045 lebih besar dari 9,210, maka H0 ditolak. Berarti rata-rata gaji per bulan bagian bidan, administrasi, dan kebersihan tidak sama. Ya, sekian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Mbak Septi dan Mbak Rena. Selanjutnya jika ada pertanyaan, monggo dipertanyakan. Bila tidak, ya nggak apa-apa. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya nggak itu? Halo? Ada yang mau Izin bertanya? bertanya, Mas Iqbal. Izin bertanya, Ya. Pak. Tadi di tes median kan ada N-nya sama dengan 20, terus mediannya sama dengan 59. Itu bisa dijelaskan ulang tidak? Bagaimana cara kita menentukan mediannya sama dengan 59? Terus kemudian bagaimana caranya kita itu kan ada di tabel ya, gunakan uji chi-square pada dosis urea 100 itu ada 0,5. Itu bagaimana cara menentukannya itu? Itu kan lumayan penting, tapi tadi nggak dijelaskan secara rinci. Terus satu lagi sama saya lihat di bukunya Pak Sugiono itu ketika X kuadrat hitung itu lebih besar dari X kuadrat tabel, itu H1 diterima dan HA itu ditolak. Tapi di sini di kesimpulan yang tadi dijelaskan ya, itu
X kuadrat hitungnya kan lebih besar dari X kuadrat tabel. Itu kok H0-nya ditolak dan H-nya diterima? Itu yang benar yang mana? Ya cukup sekian, terima kasih. Ya, saya akan menjawab ya pertanyaan dari Mas Afwi. Itu benar. Bisa keren dulu. Jadi untuk mencari median gabungan itu kan kenapa jumlahnya 59 ya tadi? Itu karena ini dari tabel di sini kan bisa dilihat di situ kan datanya ada 20. Masing-masing dosis urea itu sampelnya ada 5. Kenapa hasilnya 59? Yaitu diurutkan dari nilai terkecil sampai ke nilai terbesar. Nah, itu nilai tengahnya itu bernilai 59 gitu. Jadi kan N plus 1 berarti kan 20 ditambah 20 data ke 20 ditambah 1 itu dibagi 2 hasilnya data ke hasil itu. Berarti kan 21 dibagi 2 hasilnya 10,5 detik. Jadi nilai tengahnya itu 59 gitu. Mudah nggak? Iya, iya. Itu yang frekuensi harapannya, Mbak. Yang frekuensi harapan itu Ya, yang kedua. selanjutnya kenapa frekuensi harapan? Jadi kalau frekuensi harapan itu apa ya? Mulai rumus saja ya. Ini langsung jelasin yang data ini aja ya. Kenapa 0,5 gitu? Jadi bisa dilihat kan tadi mediannya 59. Kenapa 0 yaitu pada urea 100 kenapa yang lebih dari nilai median itu ada 0. Tadi kan nilai mediannya ada 59. Nah, kita lihat di tabel nilai yang lebih dari 59 itu ada berapa pada dosis urea 100. Bisa dilihat kan tidak ada ya. Tidak ada nilai yang lebih dari 59. Yang ada kurang dari 59 itu ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi di sini yang lebih dari median 0, yang kurang dari median itu 5. Itu juga untuk urea 150 dan seterusnya. Gitu, misalnya urea 200. Misalnya urea 200 ya, kenapa 5 dan 0? Itu nilai yang lebih dari median kenapa ada 5 bisa dilihat di tabel. Di sini pada urea 200 angka-angkanya itu lebih dari 59 semua. Nilainya lebih dari 59. Maka yang lebih dari median yaitu ada 5, sedangkan yang kurang itu ada 0. Seperti itu. Nah, terus kenapa frekuensi harapannya? Kan harusnya dihitung satu-satu per kolomnya. Tapi kenapa ini ada 2? Soalnya di sini masing-masing kolom itu totalnya itu sama 5 semua gitu. Jadi cuma dihitung per barisnya saja. Soalnya hasilnya sama gitu. Berarti tadi frekuensi harapan yang misalnya yang baris ke-1 kenapa hasilnya 2,25 gitu. 5 dikali 9 dibagi totalnya ada 20 yaitu 2,25 gitu. Misalnya yang urea 150 yang lebih dari median kenapa nilainya 2,25 itu kan karena satu baris itu nilainya sama semua, totalnya itu sama semua. Seperti itu. Udah nggak, Mas Hafi? Iya. Terus itu yang ketika sama dengan apa mediannya itu berarti masuk kemana? Lebih dari median atau kurang dari median? Yang mana? Itu
itu kan ada nilainya 59. Terus itu masuknya lebih dari median atau kurang? Ini. Yang misalnya yang urea berapa? Gimana sih? Urea 150 apa ya? Itu kan ada nilai 59. Terus itu masuknya median atau kurang dari median atau lebih dari median? Ini misalnya urea 150. Nilai yang lebih dari median itu kan ada 3. Yang kurang itu ada 2 ya. Kenapa nilainya 3 itu kan dilihatnya tuh per kolom dihitungnya. Coba lihatkan datanya. Datanya coba dilihatkan. Ya, ini. Datanya. Nah, ya itu kenapa lebih dari yang lebih dari median itu ada 3. Itu di sini yang lebih dari nilai 59 itu ada 3, yaitu nilai 63, 64, dan 60. Itu semua kan angka-angkanya lebih dari angka median, jadinya ada 3. Sedangkan yang kurang itu ada nilai 59 dan 57 gitu. 59 ikutnya kurang dari median. Makanya hasilnya ada 2 yang kurang. Seperti itu. Oh iya, berarti 59 ikut yang kurang dari Mas. iya Pak, iya Pak. Jadi nanti kalau ada yang pas di median-median itu nanti hitungannya dikurang dari semua. Entah itu median extension atau uji-uji sebelumnya itu ya kurang dari 59 ikutnya. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Ya, yang tadi kriteria pengujiannya, Pak. Dari sumber yang kita ambil, jika H lebih besar, maka H0 ditolak. Jadi HA-nya yang diterima. Yang mana ini maksudnya? Tadi pertanyaan dari siapa ya? Dari Mas Afi. Oh, dari Mas Abi. Tanyanya apa Mas? Tadi Mas? Yang kedua, pertanyaan kedua Mas? Itu kan tadi kesimpulannya X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel gitu Pak. Terus itu H0 ditolak dan HA diterima. Tapi saya lihat di buku Pak Sugiono, ketika X kuadrat hitung lebih besar, itu H0-nya diterima dan HA-nya ditolak gitu Pak. Oh gitu, kita lihat ya. Di bukunya, Anda melihat bukunya masing-masing ya di PDF. Saya lihat buku cetaknya saja. Ya. H0 ditolak jika chi-square hitungnya, oh iya, chi-square hitungnya kurang dari ya. H0-nya ditolak. Tetapi contohnya, kalau dicontoh lebih besar dari Pak. Kalau di contoh yang di bukunya Sugiono itu lebih dari, dan yang diterima adalah H0 ya. H0 ditolak ya. Oh, jadi yang di kriterianya itu salah ya. Kalau di kelompok ini gimana? Mana ini? Oh, enggak ada ya, contohnya kriterianya ya. Jadi yang benar itu kalau biasanya itu kalau di uji statistik ya chi-square yang perhitungan kita lebih dari tabel, maka H0-nya yang ditolak ya, biasanya H1 yang diterima. Kalau kurang dari tabel, maka dia biasanya menerima H0. Jadi gitu ya. H0 itu kan hipotesis utamanya gitu ya. H1 kan atau HA itu hipotesis alternatifnya. Jadi H0 itu akan diterima ketika dia masih dalam jarak ya. Kalau dia sudah melebihi batas tertentu, berarti H1 yang diterima atau HA yang diterima gitu. Biasanya rata-rata uji chi-square itu seperti itu. Ya. Jadi chi-square hitungnya itu kalau lebih dari
berarti chi-square hitung itu yang diterima HA atau H0 ditolak. Ya, jadi menerima H0 itu ketika chi-square hitungnya itu kurang dari biasanya, kurang dari chi-square tabel gitu. Jadi buku Sugiono itu yang pertama yang kriterianya itu salah, ya yang benar yang latihannya yang betul. Gitu ya, Mas? Iya, Pak. Matur nuwun, Pak. Ya, siapa tadi? Mas Afri ya? Oke. Siapa namanya, Mas? Afi Aunilah, Pak. Ya, oke. Sangat teliti sekali ya, Mas Afri. Oke. Eh, oke. Ini A ya. Oke, pertemuan. Pertemuan berapa sekarang ya? 12 ya? 12 sama 11? 11 ya? 12 ya? Oke, silakan. Ada lagi? Yang kalau tidak ada, sebentar sebelum ke sini. Kemarin yang pas saat uji sebelumnya saya sudah mengajari belum? Yang apa namanya? Yang cara menulis hipotesis, ya. Oke. Nah, hipotesisnya kan bisa Anda tuliskan, jangan gini lah, mu, pakainya mu. Mu 1 ada berapa sampel? Nah, ada 4 kan, ada dosis 100, 150, 200, 250. Artinya mu 1 sama dengan mu 2, sama dengan mu 3, sama dengan mu 4 gitu. Nah, gunakan simbol mu. Jangan kayak gini. Minimal ada satu hasil panen yang berbeda atau minimal ada satu mu I tidak sama dengan mu J gitu. Jadi dengan menggunakan itu. Yang ini, yang bawah ini sudah mulai benar. Yang mana ya? Tadi saya melihat di mana ya? Mana ini? Nah, ini sudah benar nih, mu, tapi lambangnya salah. Mu kan lambangnya gini. Mu. Nah, gini, mu bukan U ya. Oke, nggak apa-apa. Mu. Nah, ini sudah pakai mu 1, mu 2, mu 3. Kok di sini kayak gini lagi apa hipotesisnya? Ya, pakai hipotesisnya mu saja ya. Jadi kalau ini soalnya adalah ada 3 sampel, bidan 1, bidan administrasi sama kebersihan. Nah, berarti ya pakai mu 1-nya bidan, mu 2-nya administrasi, mu 3-nya kebersihan gitu ya. Jadi menggunakan simbol-simbol aja, nolnya mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3. Karena median extension ini dan Kruskal-Wallis one way ANOVA ini adalah uji untuk K sampel ya. Artinya 3 sampel ke atas itu menggunakan uji ini. Nah, itu adalah median extension dan Kruskal-Wallis. Oke. Oke, mungkin beri tepuk tangan dulu untuk kelompok berapa ini ya? Kelompok 8. Nah, karena diapresiasi ya, sudah bagus presentasinya. Strukturnya juga lumayan bagus. Oke. Sekarang kelompok 9 ya, silakan kelompok 9 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang apa nih, uji tes Cochrane ya. Uji Cochrane ya, oke. Chi-square Cochrane ya. Atau yang mana nih? Oh ya, Cochrane tes. Oke, silakan. Share screen-nya udah itu belum? Udah nyala? Udah kelihatan? Belum. Sudah, Mas. Udah Sudah ya? ding. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan tentang Cochrane-Key yang beranggotakan saya sendiri Rida Hoirunisa sebagai moderator dan pemateri pertama dan teman saya Aflah Al-Qudsi sebagai materi kedua. Ya, langsung saja. Pengertian uji Cochrane-Key. Pengertian uji Cochrane-Key termasuk pengujian statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel berpasangan bila datanya berbentuk nominal atau kategorikal dengan lebih dari 2 atau K-sampel yang bersifat dependen serta frekuensi dikotomi. Uji Cochrane-Key merupakan perluasan dari uji Max-Neyman. Data yang digunakan berbentuk binary, yakni dari data nominal yang diuji hanya memiliki 2 kemungkinan isian saja, seperti skor 1 untuk ya atau sukses, dan skor 0 untuk tidak atau gagal. Adapun hipotesis pada uji Cochrane-Key sebagai berikut, yaitu H0, semua perlakuan mempunyai efek yang sama, dan H1 yaitu tidak semua perlakuan mempunyai efek yang sama atau ada salah satu efek perlakuan yang tidak sama. Selanjutnya. Kemudian statistik uji Cochrane-Key. Pada uji Cochrane-Key, total banyaknya sukses atau ya, skor 1 dalam suatu blok dianggap tetap. Jika hipotesis 0 benar, setiap perlakuan dianggap sama memiliki peluang untuk menghasilkan salah satu dari skor 1 ini. Adapun sasaran uji Cochrane-Key ini adalah menemukan apakah jumlah reaksi untuk masing-masing perlakuan berbeda secara signifikan. Berikut rumus yang digunakan untuk menguji, di mana K adalah jumlah perlakuan, J jumlah yang sukses, kemudian J seluruh jumlah yang sukses setiap kelompok, dan LI kuadrat sama dengan kuadrat dari LI. Kemudian kriteria pengujian uji Cochrane-Key. Distribusi sampling key mendekati distribusi C kuadrat. Oleh karena itu, untuk menguji signifikasi harga key hitung tersebut, maka perlu dibandingkan dengan harga-harga kritis untuk C kuadrat. Untuk menghitung Q kuadrat dibandingkan dengan harga-harga kritis Q kuadrat yang terdapat pada tabel berikut. Kemudian ketentuan pengujinya, yaitu terima H0 dan tolak H1 jika Q hitung kurang dari sama dengan Q kuadrat tabel, dan tolak H0 dan terima H1 jika Q hitung lebih besar dari sama dengan Q kuadrat tabel. Kemudian untuk mengetahui derajat kebebasan, yaitu jumlah perlakuan dikurangi 1. Ya, kemudian untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh Mas Aflah. Silakan. Ya, selanjutnya penerapan langkah-langkah uji Cochrane-Key. Di sini ada contoh soal. Dilakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas 3 metode kerja baru yang diadopsi dari konsultan. Untuk mengetahui hal ini, dilakukan penelitian dengan mencobakan ketiga metode tersebut pada 3 kelompok karyawan yang dipilih secara random. Masing-masing kelompok terdiri atas 15 karyawan. Efektivitas metode akan diukur dari gagal tidaknya pegawai tersebut menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 1 jam. Hasil eksperimen memberikan data sebagai tertera dalam tabel berikut. Ini tabelnya yang di samping ini ya. Kemudian yang pertama, tentukan hipotesisnya. H0, tidak terdapat perbedaan efektivitas ketiga metode kerja baru. Kemudian H1, terdapat perbedaan efektivitas ketiga metode kerja baru. Kemudian diketahui K atau perlakuannya adalah 3, GC dari kelompok 1, 6, kelompok 2, 7, kelompok 3 adalah 12. Kemudian LI-nya itu 25.
Kemudian LI kuadrat itu 53. Kemudian rumusnya ada di samping. Terus jawabannya itu ada di bawahnya. Maka untuk rumus di atas, DK sama dengan 3-1 sama dengan 2. Berdasarkan DK sama dengan 2, untuk taraf kesalahan 5%, maka harga C kuadrat tabel itu 5,99. Lihat tabel di atas pada pembahasan kriteria uji Cook-Cochrane. Harga hitungnya adalah 5,64. Ternyata lebih kecil dari tabel sama dengan 5,99. Jadi H0 diterima dan H1 itu ditolak. Kesimpulannya, tidak dapat perbedaan efektivitas yang signifikan di antara 3 metode kerja baru terhadap prestasi kerja baru pegawai. Ketiga metode mempunyai pengaruh yang sama atau tidak berbeda. Kemudian terakhir ini ada contoh soal ya. Misal akan diperoleh penelitian mengetahui ada tidaknya perbedaan respon pemberian tunjangan kinerja pada pegawai administratif pada kelompok usia terhadap kinerja mereka. Usia yang dimaksud adalah kelompok A ada golongan usia 35 tahun, kelompok B itu golongan usia 37 tahun, dan yang C itu golongan 39 tahun. Kuesioner dikembangkan dan disebarkan untuk 3 kelompok tersebut dan diperoleh data seperti tabel berikut. Ini tabelnya. Terima kasih. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Silakan bagi yang akan bertanya. Yuk. Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke. Ya, kita akan komentari sebentar ya. Kita kelompok yang 9. Ya, uji Cochrane. Uji Cochrane kit ya. Saya akan share screen. Sudah terlihat layar saya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke, Cochrane kit intinya apa? Intinya adalah untuk menguji K-sampel ya, K-sampel. Perbedaannya apa dengan K-sampel sebelumnya? K-sampel sebelumnya itu independen dan berpasangan kan kita sudah tahu ya perbedaannya ya. Kalau di 2 sampel kan kalau apa namanya? 2 sampel itu independen, itu berarti ya ya beda antara sampel 1 dan sampel 2 beda ya. Kemudian kalau berpasangan itu kan sampel 1 dan sampel 2 itu sama sebenarnya. Tapi sampel 1 biasanya itu sebelum terjadinya perlakuan misalkan. Sampel 2 itu setelah terjadinya perlakuan gitu ya. Jadinya sebelum dan sesudah lah gitu kan. Biasanya kalau soal berpasangan. Nah, ini kalau yang independen sudah dibahas tadi oleh kelompok median test dan Kruskal-Wallis Wanganova, dan sebelumnya kemarin juga ada chi-square K-sampel ya, chi-square K-sampel. Nah, di Cochrane test atau di uji Cochrane kit. Nah, di sini kalau permasalahannya kita bahas permasalahannya saja. Ini di sini ada 3 kelompok karyawan ya, kelompok karyawan 1, kelompok 2, kelompok 3. Masing-masing kelompok terdiri atas 15 karyawan. Efektivitas metode akan diukur dari gagal tidaknya. Ini diberi metode kerja baru. 1
kelompok 1 diberi metode apa, kelompok 2 metode apa, kelompok 3 metode apa, gitu berbeda-beda ya. Nah, sebenarnya ini cocoknya dengan menggunakan chi-square ya. Chi-square ini independen sebenarnya. Kalau kita bahas permasalahan ini dari sudut pandang seperti ini independen ya. Jadi kelompok 1 itu apa namanya? Bisa saja kan kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3 kan apa namanya? Berbeda ya, berbeda jumlah orangnya. Bisa saja ini 15, ini 16, itu 17. Nah, tetapi apa namanya? Menurut saya kalau kasusnya seperti ini, soal seperti ini lebih cocok dengan menggunakan independen. Kalau berpasangan gimana, Pak? Kalau berpasangan itu kelompoknya satu aja kelompok, 15 orang. Kemudian dikenai metode pertama, hasilnya gimana? Orang itu juga dikenai metode kedua, hasilnya gimana? Orang itu juga dikenai metode ketiga. Nah, gitu. Jadi seperti itu ya, apa namanya? Berpasangan menurut saya yang bagus malah contoh kasusnya seperti itu. Perhitungannya ini sudah benar. Tapi ini kasus yang ada di buku itu ya apa namanya? Ya karena bukan orang statistik ya, Prof. Sugiono itu ternyata bukan orang statistik, tetapi dia menulis buku statistik kadang memberikan contohnya jadi kurang tepat gitu. Tetapi perhitungannya sudah benar. Gitu ya. Jadi contohnya adalah berpasangan itu kan artinya ya ini data pertama ya orang pertama terus, misalkan data pertama siapa ya? Data pertama tadi Mas Afri ya. Berarti ini Mas Afri ketika diberi metode pertama, yang ini metode kedua, yang ini metode ketiga gitu. Kemudian tadi siapa ya? Orang kedua ini misalkan Mas Aflah ya, ini hasil dari metode pertama, ini hasil dari metode keduanya yang diberikan ke Mas Aflah, ini juga metode ketiga gitu. Ini Mbak Rida dan seterusnya, nah, gitu. Jadi berpasangan, definisi berpasangan itu biasanya adalah apa namanya ya? Orangnya sama ya, sampelnya sama terus, tetapi dikenai 3 kali perlakuan gitu, 3 kali perlakuan yang berbeda minimal. Jadi K-sampel itu kan minimal 3 ya, jadi 3 kali perlakuan itu ya. Jadi nanti mungkin minggu depan itu yang maju kan masih sampel berpasangan. Kalau bisa di soal di buku itu bisa diperbarui lah, contohnya diperbaiki. Minggu depan kan Friedman ya, tes Friedman. Nah, tes Friedman, yang maju tes Friedman silakan bisa memperbarui itu materi yang ada di buku. Nah, jadi kalau misalkan contohnya di situ masih kira-kira ini kayaknya belum berpasangan nih, contoh belum berpasangan. Jadi berpasangan itu contohnya adalah satu sampel saja, tetapi dia dikenai 3 perlakuan. Jadi dikatakan 3 sampel seperti itu. Seperti dikatakan 3 sampel. Tapi sebenarnya dia itu orangnya sama loh, dari sampel 1, sampel 2, sampel 3 itu orangnya sama. Jadi seperti itu. Jadi berpasangan selalu seperti itu. Apa namanya? Nanti kalau soal di buku Sugiono itu masih kurang tepat ya menurut Anda ya diganti soalnya. Jadi yang maju tes Friedman siapa nih, tes Friedman? Saya, Pak. Ya, siapa nih? Saya. Siapa? Yang tes Friedman? Saya, Pak. Nah, jadi nanti makanya lebih benar lah gitu ya. Diperbaiki ya. Jadi kalau ini bukan kelompoknya ada 3 ya, bukan 3 kelompok, tetapi kelompoknya cuma satu saja, satu kelompok karyawan, tetapi dia itu diberi metode A, metode B, sama metode C gitu, atau metode 1, metode 2, metode 3 gitu. Jadi hasilnya bagaimana? Jadi ini orang pertama itu selalu sama nih, cuma dikenai 3 metode yang berbeda saja. Karena hasil akhirnya menguji nolnya tidak terdapat efektivitas. Nah, ini perlu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Tuh, tablet saya di bawah. Ya, saya nulis pakai mouse coba ya. Enak nggak ya? mu1 sama dengan mu2. Aduh, jelek sekali nih menggunakan mouse.
Biasanya kalau saya pakai pulpen bagus. Mu 3. Gini. Handle-nya gitu ya. Handle-nya kan gitu terus. Nah, satu itu adalah mu I tidak sama dengan mu J. Mu J. Ya, oke. Terdapat perbedaannya. Terdapat minimal satu perbedaan ya. Bukan terdapat perbedaan. Kalau terdapat perbedaan itu ya sama sih, terdapat perbedaan ya, minimal ada satu perbedaan itu sudah dikatakan terdapat perbedaan. Ya, gitu. Mungkin ada yang bertanya dulu tentang presentasi dari kelompok 9. Saya mau tanyakan? Belum, Pak. Belum? Oke. Ini sih mata kuliah pilihan ya? Betul ya? Halo? Ini mata kuliah pilihan ya, benar ya? Bukan mata kuliah wajib ya? Iya, Pak, benar, Pak. Ya, oke. Ya, nanti mata kuliah pilihan ya. Ya, semoga nanti saya buat yang bagus-bagus ya nilainya ya. Anda mau dapat nilai apa nih di dalam mata kuliah pilihan ini? Saya mau tanya aja. Hah? Amin. Maksudnya amin itu, Pak, nilainya bagus-bagus. Amin. Ini bagus-bagus ya. Ya, tapi ya kalau dapat A semua ya nggak logis ya. Dapat A semua nggak logis ya. Pasti nanti ada yang dapat A, ada yang amin. Ya syukur-syukur minimal B plus lah kalau untuk mata kuliah pilihan, karena apa namanya, ya nanti kita lihat lah, kalau mencukupi amin semua ya minimal ya salah, biar membantu ya nilai Anda ya. Kan statistika sudah, nilainya sudah, Anda sudah dapat statistika berapa kali nih di kuliah Anda? Saya lupa kurikulumnya tema itu gimana. Statistik sudah dapat berapa kali aplikasi apa saja? Statistika pendidikan? Sama statistika matematika, Pak, tapi baru sekarang. Oh, statistika matematika siapa yang mengajar? Pak Fajar. Oh iya, Pak Fajar ya. Iya, Pak Fajar. Pak Fajar itu kesalahan dari institut itu. Maksudnya kan Pak Fajar kan harusnya tidak diplot sebagai pengajar statistika matematika, tetapi kemarin diplot sebagai pengajar statistika matematika. Ya nggak apa-apa sih Pak Fajar. Harusnya mungkin Bu Mutija atau Bu Maria atau Bu Zana mungkin ya, Bu Zana ya mungkin yang pengajar. Ya gitu ya, jadi mahasiswa SMA ya insya Allah saya akan berikan nilai yang terbaik. Dan ternyata saya tadi melihat makalahnya ternyata logonya sudah UIN ya. Emang sudah UIN ya? Udah, Pak. Kata siapa? Udah, Pak. Kata siapa itu? Kata sorry WA. Kemarin saya upacara itu kan dari Selasa. Dari Selasa upacara hari lahir Pancasila, Pak Rektor sudah menyatakan bahwa IAIN sebenarnya sudah berubah jadi UIN mulai tanggal 11 Mei. Ya, katanya sudah berubah jadi UIN mulai tanggal 11 Mei. Jadi ya kalau Anda menggunakan logo UIN gitu ya tidak apa-apa sih itu UIN. UIN apa namanya? Kiai Haji Saifuddin Suri, Saizu. Namanya seperti nama Jepang ya, Saizu gitu ya. Oke. Ya gitu aja ya mungkin untuk kuliah hari ini ya. Semoga minggu depan kita kuliah lagi di waktu yang sama nanti. Minggu depan presentasi kelompok berapa nih? 11 ya? 10 ya? 10, Pak. 10, minggu depannya lagi 11, 12 terakhir ya. Jadi tinggal 3 pertemuan lagi, kita selesai semuanya. Oke, itu saja mungkin untuk perkuliahan hari, saya tutup.
untuk pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.